Shalom. Selamat bergabung kembali dalam kasih Tuhan. Di tengah-tengah aktivitas kita, kita semua diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan, saya beri tema taat pimpinan Tuhan, yang saya ambil dari Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 12 di dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Saya akan membacakan buat ibu bapak sekalian. Kisah Rasul 16 ayat keempat sampai dengan yang ke-12. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan dari ke hari bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kisah nyata. Slide pertama tolong ditampilkan ya. Suatu kisah nyata pada tanggal 28 September 2018. Slide pertama tolong ditampilkan ya. Suatu kisah nyata ya, yang terjadi pada tanggal 20 September 2018. Terjadi gempa yang sangat dahsyat yang terjadi di kota Palu, di daerah Sulawesi Selatan. Gempa yang berkekuatan sangat besar itu meluluhlantakkan tanah di sekitar daerah Palu. Tentunya akan banyak sekali korban yang terjadi karena gempa itu. Namun, ada yang terluput dari peristiwa yang sangat dahsyat itu. Dan yang terluput yaitu pesawat Batik Air yang lolos lepas landas beberapa detik sebelum gempa itu terjadi. Tentunya peristiwa ini menjadi sorotan di dalam berbagai media, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Inilah kesaksian yang diceritakan oleh seorang pilot pesawat Batik Air yang bernama Kapten Ricoseta Mavela. Saat dia melakukan pertembangan ya dari Makassar ke Palu, cuacanya memang cukup cerah, tetapi angin pada saat itu memang cukup kencang. Selama penerbangan itu, hati Ricoseta merasa gelisah. Nah, untuk mengatasi ketenangan itu, dia menyanyikan lagu-lagu rohani. Akhirnya sampailah pesawat itu mendarat di Bandara Mutiara Palu.
Saat itu cuaca sangat cerah. Biasanya mereka akan mengambil foto bersama ya. Tetapi ada sesuatu yang begitu mendesak Rico Seta supaya dia segera meninggalkan kota Palu. Dan respon dari Rico Seta, dia segera mengambil keputusan supaya kru semua mempersiapkan untuk segera kita mau berangkat kembali, ya, meninggalkan kota Palu. Segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, lancar. Dan Rico memang mengikuti desakan suara hatinya, ya. Semuanya dapat berjalan lancar waktu itu. Proses berjalan dengan baik. Jumlah penumpangnya ada 141 orang, belum termasuk kru dan dia sendiri ya. Nah, saat itu dia melakukan jadwal berangkat yang seharusnya pukul 17.55 saat tepat terjadinya gempa itu, tapi dia berangkat lebih awal, 17:52. Di tengah proses lepas landas ya, pesawat memang sempat mengalami goncangan. Pada saat itu memang dia lepas landas, roda depan sudah naik memang. Goncangan itu disebabkan karena pada saat itu roda belakang masih di landasan. Sehingga terjadi, dia merasakan goncangan itu. Nah, kalau Rico Seta saat itu berangkat tepat sesuai dengan jadwal, Bapak dibayangkan apa yang akan terjadi. Tentunya mereka akan mengalami gempa yang sangat dahsyat itu. Mereka tidak akan sempat terbang. Nah, dalam peristiwa ini, Rico Seta peka akan pimpinan Roh Kudus dan merespon Roh Kudus dengan mau menaatinya. Walau tidak ngerti saat itu apa alasannya, tapi dia mau melakukan itu. Seringkali kita pun tidak tahu ya alasan Tuhan melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi dari kisah ini kita mau belajar ya. Kisah ini menunjukkan bahwa Roh Kudus masih bekerja dan menuntun kita sampai hari ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita saat ini masih peka, masih mau taat terhadap pimpinan Roh Kudus? Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini melalui Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 12, kita akan melihat bagaimana Paulus beserta timnya sedang dalam perjalanan misi yang kedua. Namun mereka tidak hanya menggunakan logika manusiawi, melainkan juga bergantung kepada Roh Kudus. Serta bagaimana keatat mereka untuk perluasan Injil. Mari Bapak Ibu sekalian kita belajar bersama-sama. Pertama yaitu taat pada dasar ajaran yang benar. Ayat 4 sampai dengan yang kelima. Paulus saat itu melakukan perjalanan ya. Misi yang kedua dengan berkeliling dari kota satu ke kota yang lain. Kembali untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah dibimbing, yang sudah ditanam untuk mengetahui keadaan mereka saat itu. Hal ini sangat penting dan perlu, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh diabaikan supaya mengerti mengenai pertumbuhan kerohanian jemaat yang telah menerima firman Tuhan. Dan selain itu,
Paulus dan tim juga membawa hasil keputusan dari para rasul dan para penatua di Yerusalem. Nah, hasil sidang itu ialah terdapat di dalam kisah para rasul 15. Para pemimpin gereja sepakat bahwa keselamatan adalah oleh kasih karunia melalui anugerah Tuhan Yesus. Bukan oleh sunat, ya, bukan oleh sunat menurut adat istiadat untuk dapat dijadikan petunjuk untuk mengatur kehidupan jemaat. Tindakan ini menunjukkan bahwa ketaatan pada ajaran yang benar adalah fondasi yang sangat utama sebelum seseorang melangkah lebih lanjut di dalam hidup ini. Kalau mereka jemaat mula-mula itu taat melakukan, hasilnya adalah ayat yang kelima. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Ketaatan jemaat menghasilkan pertumbuhan yang sehat, yang baik, ya, baik secara iman maupun secara kuantitas. Jadi sebelum Paulus melangkah ke wilayah yang baru, ia pastikan jemaat-jemaat yang ia bangun itu dibangun di atas ajaran yang benar dan harus ditaati. Seperti sebuah bangunan, ya. Kalau tidak dibangun di atas fondasi yang benar, akibatnya apa? Kalau terkena aliran air yang deras, menjadi roboh bangunan itu. Demikian buat kita harus didasari dengan firman Tuhan yang benar. Poin yang kedua yaitu menurut pimpinan Roh Kudus terdapat di dalam ayat 6 dan 7. Paulus dan rekan-rekannya ketika mereka melanjutkan perjalanan misi mereka untuk memberitakan Injil, mereka mempunyai rencana, ya, untuk masuk ke wilayah Asia dan Bitinia. Secara logika, tentunya ini suatu tindakan yang baik, bukan? Karena ingin memberitakan Injil. Dan itu sesuai dengan amanat agung yang terdapat di dalam Kisah 1 ayat 8 bagian B. Namun, Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan Roh Yesus juga tidak mengizinkan mereka masuk ke Bitinia. Bagaimana respon Paulus ketika menghadapi larangan? Mereka dilarang masuk. Tidak boleh masuk ke Bitinia, ke Asia. Responnya, dia tidak marah. Atau menjadi malas. Atau menyerah dan putus asa. Waktu dia dilarang. Tidak kecewa ketika dicegah oleh Roh Kudus. Atau merasa gagal di dalam usahanya. Paulus dan timnya memang mempunyai rencana. Namun setelah mengetahui kehendak Allah, ya, mereka taat pada pimpinan Roh Kudus. Mereka mau menurutinya, mau mematuhi Sang Pemelihara Ilahi dan tunduk pada tuntunannya. Jika dia tidak mengizinkan melakukan apa yang tidak dilakukan, kita harus patuh, kita harus taat. Seperti di dalam Amsal 16 ayat ke-9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Kita memang mempunyai rencana yang baik, tapi Tuhanlah yang menentukan. Karena Tuhan selalu mempunyai rencana yang lebih baik lagi. Ada amin? Puji Tuhan. Selain itu,
Dia tidak menjadi pasif, berpangku tangan, hanya diam tok. Di dalam ayat 8 dikatakan, dia tetap melangkah menuju Troas. Suatu contoh ya, beberapa waktu yang lalu, saya sekeluarga dengan cucu hendak ke Taman Safari. Ketika hendak berangkat, ternyata BBM-nya satu strip tinggalan. Mau nggak mau kita harus mengisi, bukan? Ternyata ketika mengisi ke pompa bensin, habis. Selanjutnya ke pompa bensin yang kedua, nggak ada ternyata BBM itu. Nah, kita akhirnya istirahat sebentar, makan bersama. Saat itu mulai mendung. Dan selanjutnya kita mau lagi mengisi ke pompa bensin yang ketiga. Ternyata juga nggak ada BBM-nya. Akhirnya kita batalkan. Walaupun si kecil, merengek-rengek ya. Tapi kita mengambil keputusan, kita balik. Akhirnya tidak jadi. Ternyata di daerah Lawang terjadi banjir saat itu. Macet. Memang kita tidak tahu alasannya ya. Tapi Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah supaya kami sekeluarga tidak terjebak banjir dan macet di tengah jalan. Akhirnya kita tidak mengalami itu. Puji Tuhan. Jadi terkadang memang ya, kita mempunyai rencana yang baik atau pelayanan yang baik. Tapi itu semua harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, bukan sekedar menurut rencana manusia. Perlu kerendahan hati untuk mau dibimbing. Bahkan ketika itu berlawanan dengan rencana kita. Yang ketiga, peka pimpinan Roh Kudus ayat 9 dan 10. Roh Kudus telah 2 kali ya mencegah perjalanan misi Paulus pergi ke tempat yang ingin ditujunya. Kita tahu adat istiadat Yahudi ya. Tentunya orangnya sangat egonya tinggi. Seperti kebanyakan seorang pria ya. Ketika dia dilarang, ada perasaan apa? Kecewa gitu ya. Rasanya kok kita mau melakukan sesuatu yang baik, kok dicegah ya? Kecewa ya. Bahkan mungkin juga pulang atas penolakan seperti itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Paulus. Saat itu memang dia merasa bingung ya. Kemana dia harus pergi? Tentunya dia bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan di dalam dia menyebarkan Injil? Tidak usah menunggu lama ya. Dalam keraguan dan kehilangan arah akan tujuannya, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami, di dalam ayat yang ke-9. Penglihatan yang diperoleh oleh Paulus merupakan jawaban ketika dia merasa kebingungan dan kehilangan arah ketika dia hendak pergi kemana. Dan melalui penglihatan itu dia dituntun untuk melakukan pekerjaan. Meskipun tidak ke tempat yang sudah dia pikirkan dan rencanakan, ia pergi ke tempat di mana Allah mau menempatkan dia. Memberikan suatu pekerjaan. Setelah Paulus memperoleh petunjuk yang pasti, maka dia bertindak dengan segera melakukannya, tanpa menunda-nunda lagi. Seperti tadi ya, kesaksian dari Kapten Tiku Seta Mavela. Dia mengalami dorongan yang sangat kuat, bisikan ya, yang begitu sangat mempengaruhi
keadaan dia saat itu. Dia menuruti desakan suara itu. Dia mau mendengarkan dan peka akan bisikan suara Roh Kudus. Jadi kalau dia peka dan dia taat, hasilnya adalah dia bersama seluruh penumpang itu selamat dari gempa yang menimpa Palu saat itu. Coba kalau dia tidak menurut, apa yang terjadi akibatnya? Kita bisa membayangkannya. Semuanya akan habis. Ya. Semuanya akan hilang. Dia juga berkata, dia tidak akan bisa hidup sampai hari itu. Waktu dia bersaksi. Ya. Dia peka. Melalui penglihatan yang diberikan kita, atau suatu dorongan, bisikan yang begitu kuat untuk melakukan sesuatu, hendaklah kita mau peka. Ya. Kita mau segera bertindak tanpa menunda-nunda. Untuk menjadi peka, seseorang itu perlu melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kepekaan itu dapat dilatih melalui doa. Melalui hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Peka artinya tidak hanya mendengarkan, tapi mau mengerti dan menaati pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya, buah dari ketaatan. Di dalam ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Setelah Paulus mendapatkan penglihatan itu, ia dan timnya bertolak ke Troas dan langsung berlayar sampai di Filipi, kota penting di Makedonia. Ketika Paulus dan kawan-kawannya sampai di Filipi, di sana kembali Paulus tidak bertemu ya dengan orang Makedonia yang tampak dalam penglihatannya. Tidak ada seorang pun yang mencarinya ketika dia sampai di sana. Apalagi menyambutnya. Tentunya ketika kita mendapatkan suatu undangan, kita tentunya mengharapkan kita disambut ya. Nyatanya Paulus saat itu tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Seperti halnya ketika Petrus ya. Petrus diutus untuk menemui Kornelius. Dia disambut oleh Kornelius. Tapi saat itu Paulus dan timnya tidak ada sama sekali orang yang datang. Di manakah orang Makedonia yang memohon kepada Paulus untuk segera datang? Bahkan tidak ada seorang pun ya. Ternyata memang di sana tidak ada sinagog. Yang berarti sangat sedikit sekali ada orang Yahudi di sana. Karena biasanya Paulus memulai pelayanannya di sinagog itu. Nah, akhirnya mereka harus tinggal dan menetap di sana beberapa hari. Bagaimana respon Paulus dengan timnya ketika menghadapi situasi seperti ini? Kita bisa membayangkan ya. Ternyata dia tidak frustasi. Tetap dia melangkah. Walaupun tidak ada sambutan. Akhirnya dia harus menginap dan membayar sendiri penginapan itu. Dia tidak menjadi frustasi, menjadi kecewa ya. Tapi tetap bekerja, bergerak, mencari peluang untuk tetap bisa melayani. Dia tetap percaya kepada Tuhan ya. Buat Tuhan sedang bekerja. Bergerak ya. Tetap bekerja.
ia tetap percaya dan dia tetap sabar dalam menjalankan tugas walaupun tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Kadang memang Tuhan tidak langsung memperlihatkan jawabannya melalui apa yang sudah dia tuntun. Tapi marilah kita tetap mau percaya ya, tetap sabar dan tetap maju melangkah. Selain tidak frustasi, dia juga tidak tergantung situasinya saat itu. Walaupun situasi saat itu kelihatannya adem ayem ya. Dingin, tidak ada sambutan hangat. Tetapi Paulus dan timnya tetap bergerak ya. Dan hasilnya kalau dia tetap bergerak, dia menemukan tempat sembahyang Yahudi yang ada di luar pintu gerbang kota. Di situ dia menemukan beberapa perempuan yang saat itu sedang berdoa. Mereka menemuinya dan mereka berbicara. Salah satunya adalah bernama Lydia. Dan mereka diterima. Hasil dari ketaatan dan kesetiaan itu memperoleh buah, yaitu dapat menemukan Lydia. Akhirnya Lydia dapat menerima Tuhan Yesus. Bukan hanya Lydia, tetapi seluruh keluarganya. Juga seorang budak perempuan yang dibebaskan dari roh jahat. Juga seorang kepala, ya, kepala penjara yang ada di Filipi, dan seisi rumahnya juga diselamatkan. Maka berdirilah gereja pertama di kota Filipi. Seperti contoh ya, ada tanaman yang bisa berbuah lebat. Itu hasilnya bukan dengan sendirinya begitu. Seorang petani tentunya harus bekerja. Mau mencangkul, menggemburkan tanah, memberikan pupuk, memberikan perawatan apabila ada penyakit, dan hasilnya adalah bisa berbuah lebat. Setiap usaha kita, kalau kita mau berusaha di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, jeripaya kita tidak akan sia-sia, Ibu Bapak. Kita akan memetik buahnya. Pasti akan ada hasilnya. Kita harus taat, ya. Kita harus belajar. Kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran ini adalah taat pada dasar yang benar. Seperti sebuah bangunan yang harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Demikian pula dengan kita. Kita juga harus dibangun di atas dasar firman yang benar. Kita harus selalu menurut pimpinan Roh Kudus. Terkadang memang rencana pelayanan kita baik, tetapi juga harus sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sekedar rencana manusia saja, perlu kerendahan hati untuk mau dibimbing, bahkan ketika berlawanan dengan rencana pribadi kita. Peka akan panggilan Roh Kudus. Dan untuk kepekaan itu, kita perlu menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan latihan kepekaan kita adalah kita harus berdoa, ya. Berdoa kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan taat pimpinan Roh Kudus. Buah dari ketaatan adalah setelah kita melangkah, baru kita tahu ada buah yang dapat dihasilkan. Bukan sebelum kita melangkah. Seperti pilot batik air, dia tidak tahu ya bahwa keputusan yang dia ambil itu akhirnya dapat menyelamatkan banyak sekali orang. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mau taat pimpinan Roh Kudus? Mari Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita
mau sehari-hari belajar taat pada pimpinan Roh Kudus. Kita mau belajar karena di balik semua rencana Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah, walaupun itu tidak sesuai dengan rencana manusia. Amin. Tuhan memberkati Ibu Bapak sekalian. Saya akan menutup di dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Engkau sudah menolong kami menyampaikan berita firman Tuhan. Engkau juga sudah menolong sidang jemaat-Mu mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus taat akan pimpinan Roh Kudus dengan didasari firman Tuhan yang benar, dengan selalu menurut pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami dan peka akan panggilan Roh Kudus. Dan kalau kami selalu setia dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, kami akan memetik buah. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua sidang jemaat-Mu semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.